saya Dr. Puspa Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Dewi. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ibu Anissa. Beliau adalah guru kelas 1B pada sekolah SD Negeri di sana. Selamat pagi Ibu Anissa. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, gimana Bu? Saya baik. Kita bisa ini kita akan adakan suatu percakapan ada awesome Asia. Nah, yang nantinya saya juga akan mengamati bagaimana jalan atau proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, sebelum saya melakukan supervisi di kelas sampai sini. Baik. Nah, adapun tujuan supervisi di kelas ini adalah untuk mengetahui pemahaman atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah agar nantinya Ibu dalam melakukan proses pembelajaran lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran lebih maksimal kepada murid. Dan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan sama Ibu, tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat di sini ada dua tujuan pembelajaran dalam rancangan saya ini. Yang pertama, melalui pendekatan paralel dengan model pembelajaran problem based learning ini, peserta didik dapat melafalkan angka 1 sampai dengan angka 10 dengan menggunakan media pohon dan puzzle. Lalu yang tujuan pembelajaran yang kedua ini melalui pendekatan paralel dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menunjukkan urutan bilangan asli angka 1 sampai dengan 10 dengan menggunakan media pohon angka dan puzzle. Berarti ada dua tujuan yang Ibu ingin capai. Nah, sekarang bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Ya. Baik Bu, area pengembangan yang ingin saya kembangkan di sini ada area pengetahuan dan area keterampilan ya. Yang pertama pada area pengembangan ke pengetahuan di sini berupa murid bisa melafalkan angka 1 sampai dengan 10 dengan baik dan benar. Lalu yang keduanya ada murid dapat menentukan urutan bilangan dari angka 1 sampai dengan 10. Lalu untuk pengembangan pada keterampilan ini saya mengharapkan murid dapat menyusun serta mengurutkan bilangan 1 dengan 10 pada puzzle. Jadi di sini nanti ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai ya, yaitu yang pertama pengembangan pengetahuan sama keterampilan ya. Sekarang saya ingin mendengar dari Ibu tentang rencana pembelajaran yang telah Ibu buat atau susun, yang nantinya Ibu laksanakan pembelajarannya di kelas. Mungkin dari pendekatan pembelajarannya, model pembelajarannya yang akan Baik Bu ya. Jadi dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lebih khususnya pada diferensiasi produktif ya. Dikarenakan pada pembelajaran saya ini lebih mengintegrasikan pada pendekatan paralel atau teaching at right level. Nah, pada sebelum pembelajaran dimulai tentunya saya sudah melaksanakan asesmen awal kepada siswa-siswa saya berupa untuk mengenali potensinya, karakteristik, kebutuhan, perkembangan peserta didiknya. Nah, sehingga setelah itu saya akan mengelompokkan peserta didik pada level-level kebiasaan mereka, kesiapan mereka, kemampuan mereka pada pembelajaran. Nah, pada pembelajaran nantinya tentunya saya akan membagi kelompok ini pada 3 kelompok. Yang pertama ada level tingkatan capaian untuk level tipikal, yang kedua level slow learner yang pertama, yang ketiga slow learner yang kedua. Dan setelah itu juga akan melakukan asesmen dengan level tingkat capaian siswa sesuai dengan
sudah bisa, nanti lagi sayang kita akan menyusun fase. Apa itu? Simpan dulu nanti untuk baik ya. Nanti untuk baik simpan. Ya, ternyata semuanya sudah bisa ya tulis angka sampai angka berapa ini? Sekarang
siswa karena namanya itu namanya mengganggu pada saat belajar dan dia merasa bosan ya. Baik, nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin dalam pembagian kelompok yang saya terapkan itu saya akan membaginya dengan teman sebangkunya. Nah, mungkin juga pada saat itu siswa itu sudah mengerti materi yang telah saya sampaikan atau sudah menyelesaikan materi yang telah saya berikan sehingga dia merasa bosan dan dia mengganggu temannya. Adapun pada pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan pendekatan yang lebih sesuai lagi untuk anak-anak, misalnya akan memberikan tugas lagi yang berbeda dengan kemampuannya, dengan gaya belajar mereka. Nah, misalnya dalam gaya belajar jadi audio, visual. Nah, sehingga saya harapkan nanti anak-anak bisa lebih nyaman dan juga tidak mengganggu anak-anak lainnya. Baik Bu, berarti apa namanya ikutlah rencana itu ke depan ya. Nah, saat nanti proses pembelajaran ke depan itu akan menyesuaikan dengan kenyamanan murid ya, pastinya ya, menggunakan gaya belajar, kemudian seperti visual, auditory, kinestetik seperti itu. Ya Ibu? Iya, Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan hari ini ya Ibu ya. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu